Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi resep pizza yang dimasak di atas teflon. Jadi buat teman-teman yang tidak punya oven, sekarang bisa buat pizza sendiri di rumah hanya menggunakan teflon aja. Caranya juga sangat simpel banget. Langsung aja kita ke cara dan pembuatannya. Siapkan wadah, kemudian dituang 14 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya pakai merek segitiga biru. Kemudian ditambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan ragi instan, dan 2 sendok makan margarin. Dan untuk margarin ini boleh diganti menggunakan minyak sayur. Setelah itu ditambahkan 150 ml air. Nah, jika sudah dimasukkan semuanya, kemudian diaduk dulu ya agar semua bahan yang dicampurkan tadi tercampur merata. Jadi untuk adonan pizza ini kita buat adonannya itu dengan tekstur yang agak cair ya, tidak seperti adonan yang diuleni. Ini cukup diaduk-aduk aja seperti ini, udah jadi. Diaduk sampai tercampur merata seperti ini. Nah, sudah tercampur merata. Sekarang kita siapkan pan anti lengket, kemudian dituang minyak 1 sendok makan. Diratakan dulu menggunakan tisu ke seluruh permukaan pannya. Setelah itu ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Nah, tujuannya seperti ini nanti supaya lebih gampang ya, pada saat pizzanya matang gampang diangkat. Diratakan semuanya. Setelah itu dituang adonan yang udah diaduk tadi di atas pan ini. Nah, adonannya sudah masuk semua, diratakan dulu. Kemudian adonan ini akan diistirahatkan selama 20 menit, jangan lupa ditutup. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, di sini saya siapkan bahan lainnya. Ada 2 tangkai parsley. Kita pakai bagian daunnya aja ya, dan untuk tangkainya disisihkan aja. Setelah itu bagian daun parsley ini akan dicincang halus. Buat teman-teman yang tidak punya parsley segar, boleh menggunakan parsley kering ya, atau diganti dengan seledri juga boleh, hasilnya nanti tetap enak juga. Nah, seperti ini udah cukup, kemudian disisihkan. Lalu 1 buah sosis. Nah, sosisnya ini akan dipotong tipis-tipis ya. Di sini saya potong serong. Untuk bentuk dan ukurannya teman-teman sesuaikan sesuai selera. Dan untuk topping berikutnya ada 4 sendok makan daging sapi yang udah ditumis. Nanti kita pakaikan juga supaya enak pizzanya. Oke, setelah 20 menit adonan pizzanya di resting, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan atau dituang di atasnya yaitu saus pizza. Nah, saus pizza ini saya buat sendiri. Untuk videonya sudah saya upload, nanti teman-teman bisa cek. Langsung aja kita tuang di atas adonan pizza ini. Nah, dituang merata semuanya. Saus pizza yang saya buat ini rasanya enak banget. Jadi kalau teman-teman lagi banyak waktu, buat saus pizza aja seperti ini ya. Dijamin lebih enak dan juga lebih sehat. Nah, seperti ini ya, sudah cukup merata untuk saus tomatnya. Selanjutnya kita letakkan sosis di atas saus tomat ini. Dibuat merata ya seperti ini, diatur aja jaraknya. Nah, seperti ini sosisnya sudah diletakkan, kemudian dituang lagi daging sapi tumis ini di atasnya. Diatur aja supaya nanti semuanya itu kelihatan lebih bagus ya. Dibuat merata jaraknya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita parut keju mozzarella di atas adonan pizza ini. Untuk keju mozzarellanya saya pakai yang merek Pro Cheese.
kita parut secara menyeluruh di atas adonan pizza ini semua. Nah, seperti ini ya. Diparut merata di atasnya. Jadi buat teman-teman nanti silahkan ikuti resep ini kalau mau praktikan di rumah, dijamin enak banget pizzanya. Oke, seperti ini ya, udah cukup untuk keju mozzarellanya. Sekarang dituang lagi sedikit lagi saus pizza di atasnya seperti ini, supaya nanti corak pizzanya itu lebih cantik ya. Dan yang terakhir ditaburkan parsley yang udah dicincang tadi. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasil pizzanya itu cantik. Oke, dan adonan pizza ini udah siap ya untuk dipanggang. Sekarang dinyalakan api dengan ukuran yang kecil atau dengan nyala api yang sangat kecil seperti ini. Kemudian kita letakkan pan yang udah diisi adonan pizza tadi. Jangan lupa ditutup. Kemudian akan dipanggang kurang lebih 25 menit atau sampai pizzanya benar-benar matang. Oke, setelah 25 menit dipanggang pizzanya, sekarang kita buka ya. Dan sudah matang. Ini kejunya sudah lumer banget. Langsung aja dimatikan kompornya, kemudian diangkat, kita cek dulu. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, bagian bawahnya itu cantik banget, tidak gosong sama sekali. Sekarang kita pindahkan dalam loyang. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia pizza yang dimasak di atas loyang. Hasilnya cantik banget dan ini sangat lembut, tidak keras sama sekali. Ini udah siap untuk dinikmati ya pizza teflonnya. Kemudian ini akan saya potong-potong dulu, dipindahkan dalam telenan seperti ini. Nah, dipotong-potong dulu ya semuanya. Ini sangat creamy banget dan kejunya itu sangat lumer. Oke, ini dia ya pizzanya udah siap untuk dinikmati. Lembut banget adonannya dan rasanya itu sangat enak banget, sangat gurih. Toppingnya sangat melimpah, kejunya sangat lumer dan banyak banget. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Jangan lupa recook nanti ya teman-teman di rumah. Jadi kalau nggak punya oven, kita tetap bisa buat pizza. Ini ada loyang yang kedua saya buat dan hasilnya juga enak banget. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba.